Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الحمد لله, segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian Matan Abi Syuja'. Pada pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu kita sudah membaca perkataan dari Al-Imam Al-Qadi Al-Hafidh Abu Syuja' yang menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Beliau mengatakan wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun salat itu ada 18 rukun. Lalu beliau sebutkan satu persatu. Kemudian malam hari ini kita membaca perkataan beliau atau penjelasan beliau wa sunanuha, dan sunnah-sunnahnya salat, amalan-amalan sunnah yang hukumnya sunnah di dalam salat. Wa sunanuha, kata beliau, dan sunnah-sunnahnya. Qabla dukhuli fiha syai'an, sebelum masuk ke dalam salat, yaitu sebelum dimulainya salat, ada dua amalan yang hukumnya sunnah. Lalu beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama al-adzan wal iqamah, adzan dan iqamah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, adzan dan iqamah hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Dan sunnah ini untuk salat fardu tentunya. Ada salat sunnah tidak ada adzannya. Ini tentu untuk salat fardu lima waktu. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn al-Huwairith, dari Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hadaratis shalah," jika telah hadir, maksudlah hadir, telah masuk, telah datang waktu salat. Apabila telah datang, telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Orang yang paling tua tentu juga memenuhi kriteria yang lainnya, bukan hanya sekedar tua saja. Kalau tua tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang lainnya, bacaannya belepotan misalnya, maka dia tidak berlaku usia tuanya. Hadis ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwasanya azan ketika telah masuk waktu salat fardu hukumnya adalah sunnah. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa taqulu idza aqamta ila shalah Allahu akbar, dan seterusnya. Jadi
Dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Zaid disebutkan, dan hendaklah engkau jika ingin menegakkan salat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengucapkan iqamah. Dan perintah di sini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan perkara yang mustahab karena adanya dalil-dalil lain yang memalingkannya. Nah, ini menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Walaupun hadis yang tadi dibawakan mengandung makna perintah, tapi karena ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari wajib, karena hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Al-amru yaqtadil wujub dalam kaidah usul. Perintah itu mengandung makna wajib, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya dari wajib kepada makna yang lainnya. Nah, adapun lafaz adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebagian kadang kalau kita simak baik-baik ada yang keliru dalam panjang pendeknya. Seperti asyhadu, kadang-kadang terdengar ada yang asyhad hanya panjang. Mungkin ingin membuat-buat indah bacaannya, tapi kadang berubah. Wa yudhifu ila fi adzanil fajr, sedangkan di adzan fajar ada tambahannya. Adzan subuh ada tambah as-salatu khairum minan naum. Walaupun ada khilaf di antara para ulama kalau adzannya cuma sekali itu bagaimana. As-salatu khairum minan naum, karena sebagian berpendapat kalau adzannya 2 kali, adzan yang pertama yang pakai as-salatu khairum minan naum karena untuk membangunkan orang yang tidur. Nah, adzan yang kedua tidak lagi pakai itu karena untuk memberitahu waktu salat sudah masuk. Kalau di mazhab Syafi'i, maka adzan pertama atau yang sekali adzan pun tetap menggunakan as-salatu khairum minan naum. Sedangkan lafaz iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar hanya 2 kali saja Allahu Akbarnya. Kalau azan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kalau iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nah, di sini juga kadang saya sering mendengar kalimat qad qamati. Kadang ada yang baca qad qamatu. Qad qamatus shalah. Seharusnya qad qamatis shalah. Karena taknya ta'nits, ta yang menunjukkan kepada muannats. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini lafaz iqamah. Dan lafaz ini disebutkan di dalam beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Lafaz azan dan lafaz iqamah tadi. Kemudian sunnah bagi yang mendengarkan azan. Wa yusannu liman sami'al adzana, dan disunnahkan bagi yang mendengarkan azan untuk mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mendengarkan azan selain muadzin disunnahkan mengulanginya atau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian ada juga yang berpendapat muadzin pun juga menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang lebih kuat yang mendengarkannya saja.
Karena muadzin dia sudah mengucapkannya sendiri. Disunnahkan bagi yang mendengarkan azan untuk mengulangi atau mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Dan apabila selesai azan, disunnahkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa untuknya dengan apa yang telah datang di dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, yang mendengar juga mengucapkan seperti itu. Diulang lagi Allahu akbar, Allahu akbar, yang mendengar mengucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, yang mendengarnya juga mengucapkan seperti itu. Setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma shallu alaihi," kemudian berselawatlah kalian kepadaku. "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara." Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Jadi ini juga di dalam terkandung keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya hadis sahih riwayat Muslim. Jadi seorang ahlu sunnah itu, maka dia akan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang pelajari hadis, setiap mengucapkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berselawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kembali. Orang yang pelajari hadis, mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, dia akan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Tsumma sallallahu li wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah al-wasilah. Apa maksud wasilah? Yaitu taqarrub, qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha manzilatun fil jannah. Tapi di sini disebutkan wasilah itu salah satu kedudukan di surga. Mintakanlah untukku wasilah, yaitu kedudukan di sorga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak pantas diberikan melainkan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Jadi ada kedudukan kelak di sorga yang tidak diberikan kecuali hanya kepada seorang hamba. Tidak diberikan kecuali hanya kepada seorang hamba. Dan saya berharap, kata Rasulullah, saya dia hamba tersebut. Nah, harapan Rasulullah itu suatu yang muakkad. Muakkad maksudnya apa? Suatu yang betul akan terjadi. Hanya Rasulullah lah yang akan mendapatkan kedudukan tersebut kelak. Faman sa'alallaha li wasilah halat alaihi syafa'ah. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang meminta kepada Allah wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Jadi mintalah, berdoalah setelah mendengarkan azan, azan kumandangkan, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian mintalah wasilah untuk Rasulullah. Apa wasilah itu? Jelas oleh Rasulullah. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, yaitu suatu kedudukan di surga yang hanya seorang hamba yang berhak mendapatkannya. Tidak semua, tidak banyak, hanya satu orang. Dan saya berharap yang hamba itu adalah saya. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang memintakan wasilah untukku kepada Allah, maka dia pun berhak mendapatkan syafaatku. Berarti barang siapa yang setelah mendengarkan azan dia membaca doanya, apa doanya? Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengarkan azan, Allahumma rabba
hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah. Itu doa yang sering kita baca. Ati, berikanlah Muhammad wasilah. Ini doanya. Berikanlah Muhammad wasilah wal fadilah. Wasilah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian fadilah, keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah dia di tempat atau di posisi yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Berarti salah satu amalan yang dengannya seorang mukmin itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah kelak, merutinkan doa setelah azan. Rutinkan doa setelah azan. Baca setiap kali setelah mendengar azan, baca doa ini. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Itu doa yang ringan, yang mudah. Saya rasa semua kita mungkin hafal. Kalau yang belum hafal, maka dari sekarang hafalkan. Ini salah satu amalan yang Rasulullah langsung menjanjikannya, bahwa ini sebab kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pengecualian ketika menjawab azan. Kalau tadi belum disebutkan, ada pengecualian jawabannya pada lafaz hayya 'alas shalah. Apa yang diucapkan bagi orang-orang yang mendengarkan azan ketika lafaz Allahu Akbar dijawab dengan jawaban yang sama, diulangi yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah juga dijawab dengan jawaban yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga jawaban yang sama. Tapi ketika sampai hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, ternyata jawabannya berbeda. Maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika ucapan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dijawab dengan sodakta wa bararta. Sodakta wa bararta. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama beberapa riwayatnya. Sebagian tetap dijawab as-salatu khairum minan naum saja. Baik, ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Tadi Al-Qadi Al-Hafiz Abu Syuja' mengatakan dua amalan sunnah sebelum dimulainya salat adalah mengumandangkan azan, kemudian mengumandangkan iqamah. Bagi orang yang mendengarkan azan, dia menjawab azan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dia menjawabnya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga disunnahkan setelah azan dikumandangkan, baik muadzinnya ataupun yang lain yang mendengarkan azan, untuk membaca doa setelah azan dikumandangkan. Dan jika doa itu dirutinkan dibaca, maka kata Rasulullah, halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku kelak yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian Al-Qadi Al-Hafiz Abu Syuja' kembali menyebutkan wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan amalan sunnah yang hukumnya sunnah setelah masuk ke salat, setelah mulai salat, ada dua perkara. Setelah dimulai salat ada dua perkara yang juga hukumnya sunnah. At-tasyahud al-awwal, tasyahud awal hukumnya sunat. Kemudian kunut salat subuh dan kunut witir di pertengahan kedua bulan Ramadan, di hari malam ke-15 atau masuk malam ke-16. Nah, jadi
Ini dua amalan sunnah, bukan wajib. Kalau sebagian kaum muslimin di negeri kita yang tidak kunut, tidak sah salat subuhnya, berarti seolah mereka menganggap wajib. Padahal dalam mazhab Syafi'i tidak wajib hukumnya. Kunut subuh itu sunnah. Walaupun setelah diperiksa, diteliti kembali hadis-hadisnya tentang kunut subuh, ternyata para ulama ahli dalam bidang hadis melemahkan hadis-hadis yang khusus tentang kunut subuh. Sebagian dalil tentang kunut subuh yang digunakan dalil yang umum, yang hadisnya sebenarnya tentang kunut secara umum. Ada hadis yang memang khusus kunut subuh, tapi ternyata hadisnya hukumnya lemah. Beberapa hadisnya kita akan kenali beberapa hadisnya. Di antara hadis-hadisnya, hadis dari Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik. Ada beberapa jalan hadis ini. Yang pertama dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' ibnu Anas, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dan lafaz hadisnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu. Bahwasanya Nabi itu melaksanakan kunut selama sebulan. Dia berdoa atas musuh Islam ketika itu. Nah, tentu ini kunut nazilah. Kemudian beliau meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Wa amma fi subuh, lalu dalam lafaz adapun di subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi tetap terus berkunut sampai meninggalkan dunia, sampai wafatnya. Akhrajahu Abdur Razzaq fil Musannif. Abdur Razzaq telah mengeluarkannya dalam kitab Al-Musannaf. Wa min tariqihi, dan dari jalan ini juga, jalannya Ad-Darqutni fi Sunan, dikeluarkan juga oleh Ad-Darqutni fi Sunan. Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dan juga Imam Syafi'i mengeluarkan fil Musannaf. Mukhtasaran, wal Bazzar juga mengeluarkannya di Kashful Astar, dan Ahmad di dalam Musnad, dan Tahawi dalam Syarh Al-Ma'ani. Banyak yang mengeluarkannya. Kemudian disebutkan Abu Ja'far Ar-Razi ismuhu Isa ibnu Mahan Ar-Razi, dha'afahu katsirun min ahli ilmi. Jadi dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, banyak ahlul ilmi yang mendhaifkannya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa biqawiyyin fil hadis. Dia ini tidak kuat dalam masalah hadis. Dan berkata Yahya bin Ma'in, yuktabu haditsu walakinnahu yukhti. Yaktubu hadithu walakinnahu yukhti. Dia ini mencatat hadis yang menulis, tapi dia sering salah. Nah, ini menunjukkan tidak kuatnya hafalan. Dia catat tapi sering salah. Wa qala Amr bin Ali fihi dha'fun. Pada dia ini ada lemah. Wa huwa min ahli sidqi sayyi'ul hifz. Dia termasuk ahlus sidq, tapi hafalannya buruk. Nah, ini ada yang ininya. Kemudian Abu Zur'ah berkata, syaikhun yahimu katsiran. Orang tua yang sering salah, sering keliru, banyak kelirunya. Wa qala Nasa'i laisa bil qawi. Imam Nasa'i juga berkata, orang ini tidak kuat hafalannya. Jadi banyak, dan masih banyak lagi. Kalau disebut satu banyak. Nah, ini jalur yang pertama, perawatan hadisnya. Kemudian jalan yang kedua dari jalan Ismail Al-Makki wa Amr bin Ubaid Al-Hasan An-Anas, dari Anas. Qanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ahsabu qala Rabi hatta faraqtuhum. Nah, ini juga riwayat yang menjelaskan bahwasanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman sampai saya meninggalkan Anas, perkataan Anas, sampai saya meninggalkan mereka. Dan di sini qala Ahmad bin Hanbal munkarul hadis. Di sini ada Ismail bin Makki. Ada Ismail bin Muslim Al-Makki. Kemudian disebutkan oleh banyak ulama, dia orang yang matrukul hadis. Hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah.
laisa bisyai'. Nah, kalimat laisa bisyai' tidak ada apa-apanya hadisnya. Ini menunjukkan lemahnya dan masih banyak lagi. Kemudian jalan yang ketiga, ada jalan yang lain disebutkan lafaznya mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta mat. Rasulullah itu selalu terus berkunut di salat subuh sampai beliau meninggal. Hadis ini juga ada perawinya yang dilemahkan oleh para ulama. Jadi banyak sebutkan satu persatu siapa saja yang melemahkannya. Nah, ini tiga jalan hadis yang menyebutkan tentang kunut subuh. Adapun dalil yang lain yang digunakan tentang disunahkannya kunut subuh, dalil yang umum yang di situ tentang kunut secara umumnya. Adapun tentang kunut subuh ini dia ternyata dilemahkan oleh para ulama. Jadi ketika kita membaca di mazhab Syafi'i kunut subuh disunahkan, ternyata dalil yang digunakan adalah dalil yang lemah. Kenapa dahulu bisa demikian? Maka para ulama menjelaskan, biasanya seorang yang alim ketika ditanya tentang sesuatu atau menjelaskan sesuatu, mereka menjelaskan berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Tentu dahulu itu tidak semudah sekarang untuk mendapatkan ilmu. Ketika ditanya, ada riwayat yang ada padanya, perbekalan riwayat yang dia hafalkan, dia akan mengeluarkan penjelasan berdasarkan yang ada. Dia tidak cari, butuh waktu lama. Bayangkan saja informasi yang akan didapatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka kadang-kadang berfatwa atau mengeluarkan penjelasan berdasarkan ilmu. Ternyata ulama lain berfatwa dengan fatwa yang lain atau menjelaskan dengan yang lain. Dan setelah diteliti oleh ulama-ulama berikutnya, dilihat dalil yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, ternyata dalil yang dengannya dihukumi kunut subuh itu sunnah, ternyata dalil-dalilnya hadisnya lemah dan tidak bisa ditegakkan hujjah dengan hadis tersebut. Kemudian juga kunut witir juga disebutkan di sini, kunut witir. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subhi fi rak'ati tsaniyah wa rafa'a yadihi yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ini juga tunggu dulu saya salah lihat. Ini juga dalil salat subuh yang subuh tadi, tapi juga dilemahkan. Kemudian yang witir, hadis riwayat Abu Daud dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah mengajarkanku beberapa kalimat-kalimat doa yang saya ucapkan di dalam salat witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Nah, ini dibaca di salat witir, kunut witir oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi sunnah itu saya simpulkan ada 4 kalau menurut mazhab Syafi'i. 2 sebelum ditegakkan salat, yaitu azan dan iqamah. Kemudian 2 ketika salat sedang ditegakkan, tasyahud awal, dan juga kunut, baik itu di subuh atau di salat witir. Kunut baik itu di subuh atau di salat witir. Setelah itu Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' berkata, "Wa hay'atuha 15 khaslah." Dan gerakan-gerakan salat tersebut ada 15 gerakan. Gerakan salat, keadaannya, posisinya ada 15. Lalu beliau sebutkan satu, raf'ul yadain inda takbiratil ihram. Raf'ul yadain inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa indar ruku', ketika ruku', wa raf'i minha. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian ketika
ruku', Allahu Akbar. Kemudian ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir, membuka salatnya dengan takbir di dalam salat. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hatta yaj'alaha hadwa min mankibai, sampai dia menjadikannya sejajar dengan pundaknya. Nah, kalau riwayat ini riwayat yang menyebutkan sampai ke pundak. Allahu Akbar sampai di sini. Hadwa mankibai. Wa idza kabbara lirruku' fa'ala mithlahu. Dan jika dia bertakbir untuk ruku', dia melakukan hal yang sama. Sama seperti ketika dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia ruku'. Hatta yaj'alaha hadwa mankibai, sampai dia jadikan tangannya ini sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbara wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini bangkit dari ruku', fa'ala mithlahu. Nabi pun melakukan hal yang sama seperti ketika dia takbiratul ihram dan ketika takbir akan ruku', yaitu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Wa qala rabbana walakal hamd wa la yaf'alu dzalika hina yasjud. Lalu kata sahabat ini, kata Ibnu Umar, dan dia tidak melakukan itu ketika akan sujud. Berarti ketika akan sujud dia bertakbir tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Mengangkat tangannya kapan? Ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika akan ruku', lalu bangkit dari ruku'. Sedangkan ketika sujud dia tidak mengangkat kedua tangannya. Wala hina yarfa'u ra'sahu min, dan tidak juga ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Tidak juga mengangkat kedua tangannya. Walaupun tetap bertakbir Allahu Akbar, telah baca bacaan ruku, bacaan sujud, kemudian mengangkat kepala dari sujud, Allahu Akbar, tapi tangan tidak diangkat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Lalu yang kedua, gerakan yang kedua, wa wad'ul yamini 'ala shimal. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah tadi takbiratul ihram Allahu Akbar, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdasarkan riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Kata sahabat ini bahwasanya dia melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika masuk atau ketika memulai salat. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, dalam masalah ini tidak dibahas secara detail. Ada khilaf di antara para ulama bagaimana atau di mana posisinya, apakah sejajar dada atau ke bawah. Nah, ada khilafnya dan ini pembahasannya sangat panjang. Banyak riwayat, banyak hadisnya dan banyak penjelasannya. Dan ulama-ulama sekarang pun berbeda. Kalau dilihat penjelasan misalnya Syekh yang sudah wafat, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, beda-beda juga. Kalau lihat lagi yang masih hidup, misalnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh misalnya Syekh siapa sekarang, Syekh Sulaiman, lihat banyak videonya di YouTube, banyak itu. Penjelasannya berbeda mereka. Kemudian yang meletakkan, cukup meletakkan saja atau menggenggamnya, ini dua riwayat yang sahih.
meletakkan begini saja atau menggenggam dengan jari. Nah, kemudian posisinya itu apakah sejajar atau sebagian mengangkat atau ke bawah. Ini di sini yang ada yang melemahkan yang sejajar dan menguatkan yang di bawah, ada yang melemahkan yang di bawah, menguatkan yang di atas. Dan ini pembahasan yang sangat panjang dalam masalah ini. Dan kalau tanya Ustaz milih yang mana, saya lebih pendapat yang lurus saja, tidak terlalu tinggi dan tidak ke bawah. Menguatkan lebih cenderung kepada pendapat yang seperti itu. Kemudian perkara yang ketiga, at-tawajjuh. At-tawajjuh, yang dimaksud dengan at-tawajjuh yaitu mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalimat istiftah, salah satu doa istiftah. Ya. Ini salah satu doa istiftah. Jadi maksud dari perkataan Al-Qadi Abu Syuja adalah mengucapkan doa istiftah. Mengucapkan doa istiftah. Salah satunya yaitu yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama, ini hadis riwayat Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila salat qala. Rasulullah jika menegakkan salat maka beliau membaca ini. Dan ini setelah takbiratul ihram, lalu beliau mengucapkan ini. Kemudian setelah itu al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Ini perkara-perkara yang juga hukumnya sunnah, al-isti'adzah, yaitu ucap ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, maka disunahkan mengucapkan ta'awudz atau al-isti'adzah. Ada dalilnya yang umum. Maksudnya umum ini, dalilnya ini perintah untuk mengucapkan isti'adzah baik di luar salat ataupun di dalam salat kalau akan membaca Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Jika engkau akan membaca Al-Qur'an. Sebagian orang kadang membantah ayat ini. Ini kan fi'il madi, berarti telah membaca Al-Quran. Padahal dalam bahasa Arab, fi'il madi itu jika digunakan untuk sesuatu yang akan tujuannya lit-ta'kid, penekanan. Jika engkau betul-betul akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah atau berlindunglah dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Setelah itu penulis menyebutkan wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'i. Kemudian menjaharkan bacaan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam syariat, kapan dijaharkan, dan mensirkan bacaan sesuai pula dengan tempatnya. Kalau itu salatnya salat maghrib, ada bacaan yang dijaharkan, ada bacaan yang disirkan. Kalau salatnya salat zuhur, asar, ada juga kalimat-kalimat yang dijaharkan, ada yang disirkan. Kalau baca Al-Quran, sir semuanya dalam salat zuhur dan salat asar. Salat subuh atau salat maghrib dan isya, rakaat pertama dan kedua dijaharkan, rakaat ketiga dan keempat disirkan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, ini maksud dari perkataan penulis. Al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Menjaharkan sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh syariat dan mensirkan bacaan sesuai dengan tempatnya yang telah ditetapkan oleh syariat. Lalu disebutkan
di dalam beberapa syarah matan Abu Syuja, yujharu fi subhi wa fil maghrib wal isya fi awwalai, dijaharkan di dalam salat subuh, rakaat pertama kedua jahar salat subuh, dan di dua rakaat pertama dan kedua, maghrib dan isya dijaharkan. Wa fil jumu'ah wa fil aidain, dan juga dijaharkan di salat Jumat dan di salat dua hari raya. Wa khusyufil qamar, dan salat gerhana bulan juga dijaharkan. Wal istisqa, kemudian salat istisqa juga dijaharkan bacaannya. Wa tarawih wa witr Ramadan, dan juga disunahkan dijaharkan di salat tarawih dan witir Ramadan. Wa rak'atait tawaf lailan wa waqta subhi, dan juga dua rakaat tawaf jika itu di malam hari dan di waktu subuh. Dan ini akan datang pembahasannya pada tempatnya nanti. Nah, ini beberapa salat yang dijaharkan. Dan disirkan selain yang disebutkan tadi. Salat maghrib rakaat ketiga, salat subuh, salat isya rakaat ketiga dan keempat, salat zuhur dan asar sir semuanya. Ini tempat-tempat yang disirkan. Kemudian salat duha disirkan. Kemudian juga ada beberapa salat yang juga lebih disukai disirkan. Kemudian di antara beberapa dalil yang menunjukkan ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur." Nah, kalimat sahabat sami'tu menunjukkan Rasulullah membaca dengan jahar di salat maghrib. Kata sahabatnya, "Aku mendengar Rasulullah membaca di salat maghrib yang surat At-Tur." Dan ini menunjukkan Rasulullah membaca dengan jahar. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Barra radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun." Aku mendengar Rasulullah membaca surat wat-tini waz-zaitun fil isya, di dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'ah, dan saya tidak pernah mendengar seorang yang lebih bagus suara dan bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya juga merdu dan bagus. Ini dalil yang kedua. Selalu sahabat menyebutkan sami'tu. Kalimat sami'tu menunjukkan apa yang dibaca oleh Rasulullah terdengar oleh sahabat, dan ini jelas bahwasanya bacaan tersebut adalah bacaan-bacaan yang dijaharkan. Dan masih banyak beberapa hadis-hadis yang lainnya. Adapun hadis yang menunjukkan kepada sir, salah satunya hadis riwayat Bukhari dari Khabbab radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bertanya seseorang kepadanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr?" Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat zuhur dan asar? Kata sahabat, "Qala na'am." Qala na'am. Qulna, kami berkata, "Bima kuntum ta'rifuna dzalik?" Bagaimana kalian mengetahuinya? Jadi ada yang bertanya kepada sahabat ini, "Bagaimana kalian mengetahuinya?" Kata sahabat ini, "Qala bittirabi lihyatihi." Dengan gerakan janggotnya. Ketika dia membaca, kan janggot Nabi lebat, bergerak, menunjukkan beliau membaca bacaan-bacaan salat tersebut dengan melafazkan walaupun tidak terdengar, bukan diam saja, Allahu Akbar. Tidak begitu. Tapi Rasulullah membacanya sampai bergerak bibirnya dan bergerak terlihat gerakan-gerakan pipi, karena kalau membaca kan bergerak, gerakan-gerakan jenggotnya juga. Jadi sahabat ini ditanya, "Apakah Rasulullah membaca?" Dijawab Rasulullah, lalu yang bertanya kembali bertanya, "Bagaimana kalian mengetahuinya? Padahal itu salat yang sir." Dijawab oleh sahabat ini, dari gerakan-gerakan jenggotnya terlihat. Itu juga menunjukkan sahabat itu tidak selalu tatapannya ke bawah. Kadang ada kala mungkin melihat juga, terlihat juga. Manusia biasa seperti itu. Ya. Sudah masuk waktu Isya.
Belum, masih 2 menit lagi. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fi kulli salatin yaqra aw yuqra." Dalam setiap salat ada yang dibaca. Fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa anna akhfayna ankum. Apa yang kami dengar atau apa yang Rasulullah perdengarkan kepada kami. Jadi kata sahabat ini, dalam setiap salat itu ada yang dibaca. Maka apa-apa yang telah diperdengarkan oleh Rasulullah kepada kami, kami perdengarkan juga kepada kalian. Dan apa-apa yang Rasulullah sembunyikan dari kami bacaannya, kami sembunyikan juga. Berarti yang dibaca jahar, kami juga baca jahar. Yang dibaca sir, kata Abu Hurairah, kami juga baca sir kepada kalian. Dan tak seorang sahabat pun yang menukilkan jahar, bacaan jahar selain dari beberapa kondisi yang tadi telah disebutkan. Salat maghrib rakaat pertama kedua, salat isya rakaat pertama kedua, kemudian salat subuh rakaat pertama dan kedua, salat Jumat, salat 2 hari raya, salat gerhana, salat minta hujan. Nah, itu semua salat tarawih di bulan Ramadan. Kalau di malam kadang disirkan, kadang dijaharkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Al-Imam Al-Hafidh Al-Qadi Abu Syuja' berkata, wa hay'atuha 15 khoslah, dan beberapa sifat atau keadaan yang disunnahkan di dalam salat itu ada 15. Raf'ul yadain inda takbiratul ihram, ini pertama. Wa indar ruku' wa raf'i minhu, ketika ruku' dan bangkit dari ruku', mengangkat kedua tangan juga. Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tawajjuh, yaitu mengucapkan doa wajhtu wajhiya, ucapannya. Ini doa istiftah sebenarnya. Setelah itu al-isti'adzah, mengucapkan ta'awudz ketika akan memulai membaca Al-Fatihah. Lalu al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, menjaharkan dan mensirkan bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surat-surat yang lainnya sesuai dengan tempat-tempatnya yang telah ditentukan di dalam syariat. Lalu yang berikutnya at-ta'min. At-ta'min yaitu mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. At-ta'min, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Telah diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca di dalam salatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin hatta yasma'a man yalihi minas shafil awal, sehingga orang yang ada setelahnya di shaf pertama itu mendengar ucapan aminnya. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan fayartajju bihal masjid, maka masjid pun ramai dengan ucapan amin, bergemuruh. Maksudnya apa? Jamaah juga semuanya ikut mengucapkan amin. Jadi imam ketika membaca
Al-Fatihah di salat jahriyah, setelah membaca ayat yang terakhir surah Al-Fatihah, imam juga ikut mengucapkan amin. Dahulu kan belum pakai mic, terdengar oleh sahabat-sahabat yang ada di saf pertama atau yang terdekat, dan mereka pun meskipun orang-orang meskipun mengucapkan amin. Yusannu hadza lil ma'mumi aidan, dan ini juga disunnahkan bagi makmum, dan bukan imam saja, makmum juga disunnahkan. Wa yakunu ta'minuhu aqaba ta'minil imam, dan ucapan aminnya makmum mengikuti ucapan aminnya imam. Ketika terdengar amin dari imam, maka makmum pun mengucapkannya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qala al-imam", apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, karena barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi disunnahkan mengucapkan amin, dan semoga berbarengan atau bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat. Jadi jangan sungkan. Sebagian orang kadang tak terdengar ucapan aminnya, padahal di salat-salat jahriyah yang diucapkan amin mengikuti aminnya imam. Kalau salat sirriyah kan tidak terdengar bacaan imam. Maka ketika terdengar imam mengucapkan waladdallin amin, segera diikuti mengucapkan amin. Kemudian yang berikutnya yang disunahkan, wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, dan mengucap atau membaca surat setelah Fatihah. Maksudnya surat-surat yang lain selain surat Al-Fatihah disunahkan juga membacanya. Ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ummul kitab wa bi ummil kitab wa suratin ma'aha. Jadi dari Abu Qatadah, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya biasa membaca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah, dan surat yang lain bersamanya. Nah, berarti di sini juga membaca surat yang lain. Fir raka'atainil ulayain, di 2 rakaat pertama. Berarti rakaat ketiga, keempat tidak lagi membacanya. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Min salatil zuhri wa salatil asar. Salat zuhur dan salat asar. Wa fi riwayah hakadha yaf'alu fi subhi. Dalam riwayat yang lain disebutkan begini yang Rasulullah lakukan di salat subuh, membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain setelahnya. Ini dilakukan di salat subuh. Ma'ama sabaqa min hadis, dan juga beberapa hadis yang lain yang telah berlalu disebutkan. Berarti setelah surat Al-Fatihah dibaca, disunnahkan membaca surat-surat yang lainnya sesuai dengan apa yang bisa dibaca. Kemudian yang disunnahkan juga wat takbirat, dan ucapan-ucapan takbir Allahu Akbar. Kapan? Indar raf'i wal khafdi. Indar raf'i ketika bangkit dan ketika turun. Ketika bangkit, kapan saja? Ketika akan sujud, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ketika akan ruku, Allahu Akbar. Kemudian juga ketika bangkit dari ruku, tentu sami Allahu liman hamidah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu kana yusalli bihim, bahwasanya dia salat bersama mereka. Fa yukabbir kullama khawada wa rafa'a, dan Nabi
bertakbir setiap kali akan turun dan akan bangkit. Fa idzan sarafa qal, lalu setelah selesai beliau bertanya, inni la ashbahukum salata bi Rasul. Ini perkataan Abu Hurairah. Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya ini orang yang paling serupa salatnya di antara kalian dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salatnya Rasulullah seperti itu. Ketika akan turun bertakbir, ketika akan bangkit juga bertakbir. Bedanya dia tidak mengangkat tangannya kecuali ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku saja mengangkat kedua tangannya sebagaimana tadi kita sudah baca dalil-dalilnya. Kemudian juga di antara yang disunnahkan ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ini juga sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Tentu ini dibaca ketika bangkit dari ruku, dibaca atau diucapkan ketika bangkit dari ruku. Setelah itu juga disunnahkan at-tasbih fir ruku'i was sujud, ucapan subhana rabbiyal a'zim ketika ruku atau subhana rabbiyal a'la, sebagian juga menamakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ketika subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah, ini juga disunnahkan mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila." Hadis ini panjang. Di situ disebutkan kata Hudzaifah, saya salat bersama Rasulullah pada suatu malam. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan tsumma raka'a. Lalu Rasulullah ruku', faja'ala yaqul. Kemudian mulailah dia mengucapkan di dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tsumma sajada. Bangkit dari ruku'. Ini hadisnya panjang, disingkat-singkat, diambil bagian yang ada kalimat tasbihnya saja. Kemudian sujud, lalu dia membaca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, ini dalil hadis riwayat Muslim. Di situ terdapat penjelasan apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika ruku dan ketika sujud. Ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga disunnahkan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Ini kapan? Ini ketika duduk di antara dua sujud. Wa wada'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Ketika wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Dan membentangkan tangan kiri, telapak kiri, dan menahan atau menggenggam tangan kanan. Illa al-musabbiha fa innahu yushiru biha mutasyahidan, kecuali telunjuk ketika bertasbih, menunjuk dengannya ketika mengucapkan tasyahud. Nah, ini dalilnya di bawah ada beberapa dalil yang disebutkan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang bagaimana duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena idza jalasa fi shalah, adalah Nabi jika duduk di dalam salatnya, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi, dia meletakkan tangan kanannya, telapak tangan kanan di atas paha kanannya, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam semua jari-jarinya, wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, dan berisyarat, jadi genggam semuanya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidil yusra, dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan tidak menggenggamnya, meletakkan begitu saja, ya, membentangkannya saja. Nah, ini yang berkaitan dengan dalil bahwasanya disunnahkan ketika duduk itu tangan kanan diletakkan di atas paha kiri, digenggam, dan jari telunjuknya yang berisyarat. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah digerakkan atau digerakkan dari awal sampai akhir, atau digerakkan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau menunjuk tapi diam saja. Ada khilaf di antara. Ada yang
sebagian mengatakan menggenggam saja ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ada banyak sekali pendapat perbedaan dalam masalah ini di antara para ulama. Kemudian setelah itu juga yang disunnahkan al-iftirash fi jami'il jalasat. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu gimana pula mencontohkannya? Kaki kanan telapak ujung jari tumit diangkat dan ujung jari ke lantai dan dibengkokkan ke arah depan. Kemudian telapak kaki kiri didudukkan. Itu iftirash. Telapak kaki kiri didudukkan. Itu duduk iftirash. Itu di semua duduk kecuali di tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk bagaimana? Kaki kanan tetap seperti duduk iftirash. Kemudian kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan. Dan kita duduk langsung menyentuh lantai. Tidak terhalang oleh telapak kaki kiri. Ini duduk tawarruk. Dan ini pada duduk terakhir. Dari sinilah khilafnya apakah salat yang 2 rakaat itu dihitung sebagai duduk terakhir atau duduk pertama. Yang menganggap itu duduk terakhir, maka mereka mengatakan duduknya duduk tawarruk. Yang menghitung itu sebagai duduk pertama karena sekali, maka duduknya adalah duduk iftirash kata mereka. Nah, setelah itu yang terakhir adalah mengucapkan salam, mengucapkan at-taslimah ats-tsaniyah. Salam yang kedua, hukumnya sunnah. Salam yang kedua. Dan juga ada beberapa hadis dalam masalah ini. Dan seperti hadis riwayat Muslim dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayada khaddi. Aku melihat Rasulullah mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya sampai aku melihat pipinya. Jadi tidak hanya begitu saja, terlihat pipi oleh orang yang ada di belakangnya. Di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanannya dan ke kirinya sampai terlihat putih pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan berkata At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi ini dalil atau beberapa dalil yang berkaitan dengan sunnah di dalam salat. Ada 15 disebutkan di situ secara terperinci dan beberapa dalil kita dengarkan tadi. Baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Untuk pertemuan berikutnya bulan depan insyaallah masuk pembahasan wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Pasal yang menjelaskan wanita itu menyelisihi laki-laki dalam 5 hal. Nah, nanti dijelaskan oleh Syekh dalam pembahasan ini oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Suja. Insyaallah kita baca penjelasannya dan dalil-dalilnya di bulan depan insyaallah. Baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Waktu tersisa 1, 2, 3 menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan. Baik. Mengenai bacaan tasyahud awal itu sampai syahadat. Ya, sampai syahadat. Makanya diucapkan tasyahud. Adapun yang kedua sampai selesai selawatnya dan selawat Ibrahimiyah. Kemudian kalau jika ada waktu disunahkan membaca. Ya, ini kekeliruannya kadang imam di tasyahud awal pun lama, tidak tahu apa yang dibacanya. Padahal yang dibaca itu hanya sampai syahadat saja. Nah, kalau berlebih, wallahu alam, saya tidak tahu penjelasannya. Apakah boleh baca? Yang saya tahu di akhir tasyahud akhir ditambahkan dengan doa. Adapun tasyahud awal, wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya. Ya, baik, silakan yang lainnya.
Ya. Baik. Mengenai sholat yang 2 rakaat. Mengenai sholat yang 2 rakaat, duduk dalil yang kuat itu yang mana? Duduknya iftirash atau tawarruk? Sama, dalilnya sama. Khilafnya para ulama itu memahami apakah itu dihitung terakhir atau pertama. Itu saja perbedaannya. Nah, silahkan yang mana mau di ini. Kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i, duduknya duduk tawarruk, yang 2 rakaat. Nah, sebagian menguatkan pendapat yang mengatakan itu duduknya adalah iftirash karena cuma 1 rakaat. Dan perbedaannya dalam itu saja. Dalilnya menggunakan dalil yang sama, terjadi khilafnya karena menentukan apakah salat yang 2 rakaat itu tasyahudnya itu tasyahud pertama, tasyahud kedua atau tasyahud pertama begitu. Nah, seperti itu. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Jadi mau yang mana saja insyaallah tidak apa-apa. Ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata kan duduknya duduk tawarruk. Ya. Kalau antum lihat anak rakaat pertama atau tasyahud pertama, tasyahud kedua tetap saja iftirash. Tapi itu karena ada uzur, bukan disengaja. Jadi semenjak anak mengalami cedera pinggang, serap kejepit, tak kuat lama duduknya duduk tawarruk. Maka anak kadang jadi imam itu terasa berat, itu masih banyak yang gerakannya sempurna. Kenapa? Makanya anda tidak mau. Di tempat lain anda juga pernah ditanya oleh jamaah, anda rutin ngisi kajian, Ustaz kami perhatikan Ustaz tidak pernah duduknya duduk tawarruk. Di semua tasyahud itu, tahiyat itu kami lihat Ustaz duduknya duduk iftirash. Salat maghrib begitu juga, salat subuh. Apa ada pendapat dalil yang Ustaz pegang dalam masalah ini? Oh, itu bukan masalah dalil, karena memang masalah uzur syar'i, kondisi badan. Sama seperti orang yang ada cacat sehingga dia tidak mungkin berdiri. Hukum asalnya kan wajib berdiri bagi yang mampu. Ketika dia tidak mampu berdiri, cacat pada kakinya dan sebagainya, maka dia boleh duduk dan sedikit pun tidak mengurangi kesempurnaan salatnya. Jadi anda jelaskan, anak semenjak cedera pinggang, saraf kejepit, susah. Berapa detik saya itu sudah mulai terasa sakit dan kaki dah kesemutan. Jadi sudah diobati, ya. Sudah ada mulai berkurang, tidak sesakit dahulu lagi. Tapi untuk duduk seperti itu tetap nggak kuat lama. Itu sebabnya. Nah, kalau orang-orang lain mungkin ada alasan yang lain, tapi secara syar'i, secara ilmu tidak ada alasan misalnya duduknya itu terus. Yang ada khilaf itu di rakaat yang di salat yang 2 rakaat saja. Apakah dia iftirash atau tawarruk? Adapun salat yang 2 kali tasyahudnya, maka di yang terakhir itu tidak ada perbedaan pendapat, duduknya duduk tawarruk. Tidak ada perbedaannya. Yang pertama duduknya duduk iftirash, tidak ada perbedaannya. Terjadi khilaf di salat yang 2 rakaat, salat subuh, salat Jumat, salat 2 hari raya, atau salat apa saja yang 2 rakaat. Salat malam yang mulai 2 rakaat, apakah duduknya duduk tawarruk? Perbedaannya karena itu tadi. Ini dianggap rakaat terakhir atau tidak ini duduknya? Atau dihitung sebagai yang pertama atau tidak? Nah, kalau yang pertama berarti duduknya iftirash. Tapi kalau dia dianggap yang terakhir, duduknya adalah tawarruk. Itu di situ terjadi khilaf dan perbedaan pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan yang lainnya kalau masih ada. Ya. Baik. Mengenai salat malam, apakah boleh berjemaah bersama keluarga, istri misalnya? Boleh. Tidak ada larangannya. Tapi tidak juga dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar Ramadan berjemaahnya. Tidak dirutinkan. Boleh seperti itu. Kemudian bacaannya dijaharkan, terdengar oleh makmum terdekat saja, dan seperti itu. Kemudian bacaan yang terakhirnya apakah maksudnya di witirnya.
Apakah Al-Ikhlas, kemudian apalagi Al-Kafirun dan sebagainya, apakah seperti itu? Iya, seperti itu juga. Sama di Ramadan ataupun tidak. Perbedaannya, di Ramadan disunnahkan atau dianjur lebih disukai berjamaah di Ramadan dan dilakukan di masjid. Itu saja. Adapun yang lainnya jumlah rakaatnya kata Aisyah sama. Di luar Ramadan di Ramadan sama Rasulullah. Perbedaannya dia lakukan kalau di Ramadan berjamaah lebih disukai. Rasulullah pernah berapa malam lalu dilihat semakin ramai orang, sahabat cerita, enak kami tadi malam sholat bersama Rasulullah. Sahabat itu kan mereka ada kebahagiaan, bisa kumpul bersama Rasulullah, mereka gembira sekali. Cerita ke kawan-kawannya, tadi malam kalian kemana? Kami enak tadi malam, sholat bersama Rasulullah. Nah besok malam kedua, sahabat-sahabat yang dengar cerita ikut sholat. Lalu mereka cerita lagi ke yang lainnya, kalian tadi malam sholat di mana? Oh kami sholat di sana, imamnya si Anu. Tadi malam kami ikut bersama Nabi sholat, dia jadi imam. Luar biasa enak bacanya misalnya. Besok banyak lagi, sampai akhirnya hari berikutnya sudah tidak muat masjid, hari Rasulullah tidak keluar untuk mengimami para sahabat. Rasulullah lakukan agar tidak menjadi wajib, tapi Rasulullah menyukai untuk seperti itu. Lalu ketika di masa sahabat, di masa Umar, di masa Abu Bakar tetap seperti Rasulullah bersahabat masing-masing. Di masa Umar, datang Umar ke masjid, lihat ada beberapa jamaah. Akhirnya Umar menetapkan satu imam, mengimami semua kaum muslimin yang hadir ke masjid. Karena beliau melihat pojok sana ada lain pula imamnya, pojok sana lain imamnya, sana lain lagi imamnya. Akhirnya disatukan dengan satu imam. Nah, itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di luar Ramadan, salat di rumah, ajak istri bangunkan, salat berjamaah diimami, itu boleh. Bacaannya dijaharkan hanya terdengar oleh istri, oleh yang ikut salat, dan itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terakhir. Mengenai pertama mengangkat tangan tadi Pak. Ya. Mengangkat tangan tadi kan cuma dibilang 3 kali Pak. Satu waktu Pak. Ya. Rukuk dan Pak. Rukuk setelah rukuk. Ya. Ini bagaimana dengan setelah rakaat pertama Pak? Setelah rakaat kedua. Kedua. Pertama atau kedua? Pertama Pak. Yang baik. Kalau yang setelah rakaat pertama tidak ada disunnahkan. Ada dalil umum yang menyebutkan Rasulullah setiap bertakbir mengangkat tangannya. Dalil umum. Nah, ini pun diperselisih oleh para ulama. Ya, ada dalil. Kemudian ada hadis di sini tidak dibahas. Salah satu Rasulullah mengangkat tangan itu berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Dari sujud setelah tahiyat, kemudian bangkit, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Dan kaifiyah angkat tangan itu, mengangkat kedua tangan, Rasulullah pernah melakukan sampai sejar bau, pernah sampai telinga. Tapi yang sering kalau kita perhatikan jamaah kita sampai sini. Padahal Rasulullah sudah tahu hadisnya, tapi kadang seolah Allahu Akbar. Padahal sempurnakan saja tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa kondisi. Kalau di sini hanya disebutkan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Kita tambahkan, karena memang ada hadis yang kuat dalam masalah ini, ketika bangkit dari tasyahud pertama ke rakaat ketiga, itu juga disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, baik itu sejajar bahu ataupun sejajar dengan telinga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah bertemu bulan depan. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan dan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.